Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Muhammad Al-Fauzan dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester untuk mata kuliah matematika yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di sini sudah ada soal, yaitu suatu deret aritmatika memiliki suku pertama A sama dengan 7, lalu memiliki bedanya sama dengan 4, dan jumlah 15 suku pertama. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah 15 suku pertama? Nah, sudah kita ketahui bahwa suku pertama itu sama dengan jumlah sukunya itu, suku pertama adalah 15. Bisa kita tulis N15. Maka untuk mencari jumlah suku pertama kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja kita substitusikan rumus ini untuk menemukan jawabannya. Karena banyaknya N itu sama dengan 15, maka kita tulis Sn menjadi S15 sama dengan N-nya sama dengan 15. Kita ganti menjadi 15 per 2 dikalikan dengan 2A. A-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 7. Dan dengan 7, lalu ditambah banyaknya N sama dengan 15, maka 15 kita kurangi 1, dikalikan dengan B. B-nya itu sama dengan 4. Nah, langsung saja kita jumlahkan. Sama dengan, kita 15 per 2 kita tulis ulang. 2 dikalikan dengan 7 sama dengan 14. 15 ditambah 15 dikurang 1 sama dengan 4. 14 dikalikan dengan 4. Nah, 15 dikali 14. Nah, ini kita tulis ulang dulu. 14 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 6. 4 dikali 1 sama dengan 4. 1 4 tambah 1 sama dengan 56. Nah, ini bisa kita jumlah, teman-teman. 14 tambah 56 sama dengan 70. Lalu bisa kita bagi 70 dibagi 2 sama dengan 35. Kita jumlahkan. 15 dikali 35 sama dengan 525. Kalau teman-teman tidak percaya bisa buktikan sendiri. 15 kali 35 itu sama dengan 525. Oke. Sudah menyelesaikan nomor yang pertama, kita akan lanjut ke nomor yang kedua, yaitu hitunglah jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri dengan suku pertama A sama dengan 1 dan rasio R sama dengan 2. Nah, kita sudah punya petunjuk yang sudah diketahui, yaitu A sama dengan 1 dan rasionya sama dengan 2. Banyaknya suku pertama adalah 6, maka N sama dengan 6. Nah, berbeda dengan ini, karena ini adalah barisan aritmatika, maka kita akan menggunakan, dan ditanyakan adalah dari barisan geometri, maka kita menggunakan rumus dari barisan geometri. Nah, untuk menentukan rumus barisan geometri dan mencari 6 suku pertamanya, kita tentukan dulu apakah rasionya lebih besar daripada 1 atau lebih kecil daripada 1. Karena rasionya sama dengan 2, maka rasio sama dengan 2 lebih besar daripada 1. Dan apabila rasio lebih besar daripada 1, maka kita akan menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan rasio pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Maka S6 sama dengan 1, A-nya adalah 1, lalu dikalikan dengan rasio pangkat 6 yang benar rasio, banyaknya N sama dengan 6 dikurangi dengan 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi dengan 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka kita ketemu hasilnya adalah 63. Ini jawaban untuk nomor 2. Mengerjakan soal nomor 2, kita akan lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada 2 soal, yaitu A dan B. Nah, di sini saya menuliskan soal yang A dulu, yaitu mencari nilai limit fungsi aljabar
di mana limit X mendekati 4 dikalikan dengan akar X min 2 per X min 4. Langsung saja kita jumlahkan, kita substitusikan X mendekati 4 ke semua variabel X, di mana variabel X sama dengan 4 min 2 per 4 dikurangi 4. Nah, akar dari 4 itu sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jika seperti ini, maka ini nilai limit tak tentu. Maka kita harus menggunakan cara lain. Karena ini ada bentuk akar, maka kita bisa menggunakan rumus perkalian sekawan, yaitu limit X mendekati 4, di mana X akar X min 2 per X min 4 dikalikan dengan perkalian sekawannya yang ada akarnya. X yang tadinya min berubah menjadi plus 2 per X plus 2. Nah, ini kita kalikan saja. Nah, ini bisa kita gunakan rumus aljabar, di mana A min B dikalikan dengan A plus B, maka akan menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Maka langsung saja ini kita bisa langsung jumlahkan limit X mendekati 4 kuadrat min 2 kuadrat per X min 4 dikalikan dengan X plus 2. Nah, kita akan pindah ke sini teman-teman, karena tidak muat. Oke. Sebenarnya kita tulis ulang di sini limit X mendekati 0. Nah, yang sebelumnya ini akar, ini bisa kita coret. Teman-teman, bisa kita bagi, karena ini pangkat 2 ketemu akar. Nah, ini bisa kita ubah ke menjadi bentuk 4. Dan ini akan menjadi X biasa. Maka limit X mendekati 0 sama dengan X min 4 per X min 4 dikalikan dengan akar X plus 2. Ini bisa kita bagi, coret, sisa 1 ke limit X mendekati 0 sama dengan X mendekati 4, X mendekati 4 sama dengan 1 per akar X plus 2. Nah, ini bisa kita langsung substitusikan saja. 4-nya sama dengan 1 per 4 ditambah 2 sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Berarti 2 ditambah 2, 1 per 4. Ya, ini untuk jawaban nomor 3 yang A, teman-teman. Oke, tutup dulu, Pak. Kita sudah mengerjakan nomor 3 yang A, kita akan lanjut ke nomor 3 yang B. Jika tadi ada nilai limit fungsi aljabar, ini adalah nilai limit fungsi trigonometri. Kita sudah diberikan soal limit X mendekati 0 sin 5X per sin 2X. Sebenarnya kita bisa langsung tulis 5 per 2. Ini sudah pasti jawabannya, tapi untuk membuktikan kenapa jawaban 5 per 2, maka saya akan memberitahu bagaimana cara menentukannya. Nah, pertama-tama kita ubah dulu bentuk sin 5X dan sin 2X ini ke bentuk dasar, di mana sin 5X per 5X dikalikan dengan 5X per 2X dikalikan dengan 2X per sin 2X. Nah, ini teman-teman, kalau kita jumlahkan maka hasilnya akan sama saja dengan bilangan ini. Nanti kita buktikan 5X dibagi 5X 1, 2X dibagi 2X dengan 1. Sin 5X dikali 1 dikali 1 sama dengan sin 5X. 1 dikali 1 dikali sin 2X sama dengan sin 2X. Maka hasilnya sama. Nah, ini untuk memudahkan kita mengubah bentuk sin 5X ke dalam bentuk dan sin 2X ke dalam bentuk dasar.
Nah, kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman, di mana sin AX per AX sama dengan 1. Begitupun juga sebaliknya, AX per sin AX yaitu sama dengan 1. Nah, kita langsung jumlahkan saja, di mana limit X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 sin 5X per 5X dikali limit X mendekati 0 5X per 2X dikali limit X mendekati 0 2X per sin 2X. Kita jumlahkan, maka sin 5X ketemu 5X, maka akan berubah menjadi 1. 5X, X bisa kita bagi, X bagi X sama dengan 5 kali 1 per 2 kali 1 sama dengan 5 per 2 dikalikan dengan 2X per sin 2X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 5 per 2. Kita bisa membuktikan bahwa hasilnya 5 per 2. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu mencari nilai turunan. Di mana fx, kita punya fungsi fx 6x kuadrat min 10x ditambah 5. Berapakah f aksen 10-nya? Nah, kita bisa menggunakan rumus turunan yang dimana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x tambah h dikurangi dengan f x per h. Setiap variabel x akan kita ganti dengan x tambah h. Langsung kita substitusikan saja. F aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0 nilai fungsi fx-nya sama dengan 6. Kita ganti setiap x menjadi xh, variabel x menjadi xh ditambah h kuadrat dikurangi 10 x ditambah h ditambah 5 dikurangi dengan fx-nya. Fx-nya yaitu 6x2 min 10x tambah 5. Ya, fx-nya ini kita muat, kita akan lebih geser ke kiri lagi. Maka limit h mendekati 0 ini per h ini bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat aturan aljabar, yaitu 6x pangkat 2 ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi, ini kita kalikan 10x, kita kalikan juga 10h tambah 5 dikurang. Nah, ini bisa kita kalikan ke sini. Min dikali 6x2 sama dengan min 6x2. Min dikali dengan min 10 sama dengan plus 10x. Min dikali plus 5 sama dengan plus 5. Maka limit h mendekati 0 ini per h kita jumlahkan 6 sama dengan 6x2 ditambah 6 dikali 2xh tambah dengan 12xh ditambah 6h2 dikurangi 10x kurangi 10h tambah 5 min 6x2 ditambah 10x min dikali, ini harusnya plus bukan min, bukan harusnya min bukan plus, jadi min 5 per h. Kita jumlahkan lagi, lim h mendekati 0, ini kita jumlahkan saja. 6x2 dikurang 6x2, 6x2 coret hilang, kita tulis xh tidak ada, kita tulis ulang saja 12xh. 6h2 juga tidak ada, kita tulis saja 6h
H2 min 10x ditambah 10x, yang habis bisa kita coret, min 5 dikurangi 5 habis, tersisa min 10h per h. Nah ini bisa kita bagi dengan h teman-teman, itu h ini kita kurangi 1, ini coret, berarti 12x ditambah 6h dikurangi 10. Nah ini bisa langsung kita substitusikan nilai limit h mendekati 0 ke angka ini, dimana sama dengan 12x ditambah 6 mendekati 0 dikurangi 10 sama dengan 12x min 10. Yang tanya adalah f aksen 10-nya. F aksen 10-nya itu sama dengan, langsung kita ubah aja nilai ini, setiap x menjadi 10. 12 dikali 10 dikurangi 10. 12 dikali 10 sama dengan 120 kurang 10. Maka hasilnya adalah 110. Ini adalah hasil untuk nomor 4. Baik teman-teman, setelah kita menyelesaikan soal nomor 4 tadi, saya ingin klarifikasi bahwa tadi itu saya mengerjakan itu di tempat kerja saya dan waktunya tidak keburu karena itu sudah mau jam pulang. Jadi kita akan berpindah spot ke kontrakan saya. Saya mohon maaf kepada Ibu Sarwati karena tidak bisa one take one spot. Jadi saya memaksimalkan apa yang bisa saya lakukan dengan tetap komitmen mengerjakan soal UAS ini menurut pemahaman yang sudah saya pelajari dari modul yang sudah Ibu berikan. Oke, saya akan lanjutkan mengerjakan soalan terakhir, yaitu soal nomor 5 yang A dan juga yang B. Dan yang pertama kita mungkin akan mengerjakan dulu yang A. Nah, yang A ini adalah carilah turunan fungsi Y dari variabel X dengan menggunakan aturan dari modul 15. Nah, rumus turunan itu yang sudah sering banget digunakan, yaitu dimana ketika kita diberikan fungsi Y, maka untuk mencari yang bentuk seperti ini kita akan menggunakan rumus sini, Y aksen sama dengan U aksen dikalikan dengan V ditambah U dikali V aksen. Nah, yang mana U-nya dan yang mana V-nya? Kita anggap ini sebagai U dan ini kita anggap V. Nah, sebelum kita menghitung, kita ubah dulu. Kita cari dulu yang mana bentuk U aksennya dan bentuk V aksennya. Bentuk U aksennya adalah U aksen kita menggunakan rumus turunan NAX pangkat min 1, yaitu ini angka ini dikalikan dengan pangkatnya dikurang 1. 2 dikali 2 sama dengan 4, pangkatnya dikurang 1 sama dengan 4x. Itu 2 kali 2 4 dan 4x. Karena tidak mempunyai variabel maka dia tidak dianggap. Nah, ini sama halnya seperti mencari U aksen, yaitu 1 kali 3 maka 3x kuadrat. Ada pangkat 1 di sini maka min 5 karena pangkatnya habis. Nah, kita sudah menemukan U aksen dan V aksennya, lalu kita tinggal masukkan rumus yang ini saja, kita jumlahkan. Maka untuk fungsi Y, maka Y aksennya adalah U aksennya berapa? U aksennya sudah kita temukan, yaitu 4x. 4x dikalikan dengan V. V-nya adalah X3 min 5x ditambah U-nya itu adalah ini 2x. 2 ditambah 3 dikalikan dengan 3x pangkat 2 min 5. 3x pangkat 2 min 5. Nah, kita tinggal jumlahkan saja seperti penjumlahan biasa. 4x dikali x3 sama dengan 4x pangkat 4. 4x dikali min 5x sama dengan min 20x kuadrat.
ditambah 2x pangkat 2 dikali dengan 3x pangkat 2, maka 6x pangkat 2, pangkat 4. Ditambah 2x pangkat 2 dikalikan min 5 sama dengan min 10x pangkat 2. Oke. Ini 2x pangkat 2 dikalikan dengan min 5, maka hasilnya min, berarti min 10x pangkat 2. Nah, lalu bagian yang ini 3 dikali 3x2 sama dengan plus 9x kuadrat. 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Kita jumlahkan saja. 4x4 ditambah 6x4. Yang pangkatnya 4 sama-sama pangkatnya 4 hanya 2, yaitu berarti 10x pangkat 4. Kita sudah temukan x pangkat 4, lalu min 20x2 ketemu min 10x2, maka menjadi min 30x2. Ditambah positif 9x2, maka akan menjadi min 21x pangkat 2. Lalu sisanya ada min 15. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi jawaban 2x, sebentar, 2x2 dikali 3x2, 2x2 dikali 3x2, 2x2, ya ini min 10x2 sudah, tinggal 3. Oke. Ya, ini jawabannya. Sebenarnya kalau misalkan ini ganjil, mungkin kita masih bisa sederhanakan, namun karena ini yang ganjil tidak semua, ada yang genap, maka ini sudah hasil akhirnya karena sudah bisa kita sederhanakan lagi. Jadi fungsi y aksen adalah menghasilkan jawaban ini menggunakan rumus u aksen dikalikan dengan v ditambah u v aksen. X pangkat 4 min 21 x kuadrat min 15. Nah, setelah kita menemukan jawaban yang B, kita akan melanjutkan jawaban yang A, maka kita akan melanjutkan mengerjakan yang B. Jika ini bentuk biasa, nah ini kita disuruh mencari jawaban dalam turunan bentuk pecahan. Nah, untuk mencari turunan dalam bentuk pecahan, kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang kita gunakan adalah y aksen sama dengan u aksen dikalikan dengan v dikurang u v aksen per v kuadrat. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Oke. Sebelum kita masukkan rumusnya, kita ubah dulu bentuk akar x menjadi bentuk eksponen yang berpangkat agar kita mudah dalam menurunkannya. Maka dalam bentuk eksponen dia akan menjadi x 1/2. Akar x sama dengan x 1/2. Nah, setelah itu seperti biasa kita cari dulu u aksennya berapa dan v aksennya berapa. Nah, kita cari sini. U aksennya maka 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. 1/2 dikalikan dengan x min 1/2 dikurangi 1. Nah, bisa kita buktikan bagaimana cara menghitungnya. 1/2 dikurangi dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka itu bisa kita anggap 1. Lalu bagi 2 sama dengan 1 dalam bentuk pecahan. Min 1 dikurangi 2, maka sisa min 1, maka hasilnya adalah min 1/2. Berarti ini pangkatnya min 1/2. Lalu kita cari ini, kita tidak perlu susah lagi, ini sudah pasti 2x. Nah, sudah kita temukan, lalu tinggal kita masukkan saja angkanya ke sini. Y aksen sama dengan u aksen dikalikan dengan v 1/2 kali x min 1/2 dikalikan dengan v-nya itu x2, x kuadrat tambah 1 dikurang u-nya itu x 1/2 dikali dengan 2x. Nah, jangan lupa kita bagi
per V kuadrat. X2 plus 1 kuadrat. Oke, kita jumlahkan saja. 1/2 dikali X dikali 1 berarti sama 1/2, tetap 1/2. 1/2. Nah, ini pangkatnya ditambah 2 karena dikali. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa buktikan di sini dengan berarti min 1/2 ditambah 2. 2 sama dengan, kita bisa bagi 4/2 karena sama dengan 2. Berarti min 1 ditambah 4 sama dengan positif 3/2. Nah, berarti ini hasilnya adalah 3/2 pangkatnya. Nah, lalu perkara selanjutnya adalah min 1/2 X dikalikan dengan positif 1, hasilnya sama. Setelah dikalikan 1/2 X min 1/2 dikurang min X 1/2 dikalikan 2X, berarti dia sama saja dengan 2 lagi, 2X, namun ini ditambah, yang berarti tambah 1. Kita lihat seperti yang ini, namun ini versi positifnya. Jika tadi ini dikurang maka ini akan ditambah, ini hilang, berarti ini menjadi 3/2, maka ini jadi 3/2. Kita jangan lupa lagi, saya tekankan bahwa jangan lupa untuk menambahkan pembagian V kuadratnya, X kuadrat ditambah 1 per pangkat 2 sama dengan, kita jumlahkan saja, kita cari pangkat mana yang sama. Nah, kita sudah menemukan ini pangkatnya sama-sama 3/2. Nah, ini kita bisa langsung jumlah saja. Karena ini min 2, berarti kita bisa jumlahkannya menjadi seperti pecahan tadi, 1/2 dikurang 2 itu sama dengan 4/2. Oke, 2. Langsung kita ini saja jumlahkan, yang berarti 1 dikurangi 4 sama dengan min 3/2. Berarti kita sudah temukan di sini min 3/2 X pangkat 3/2. Nah, seperti ini. Ditambah 1/2 X min 1/2. Jangan lupa kita tambahkan pernya, per X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita sebutkan hasil akhir. Nah, untuk merapikan struktur penulisannya, kita bisa ubah ke dalam bentuk akar ya. Bentuk X ini bisa kita ubah menjadi bentuk akar, yang akar itu seperti ini. Nah, atau bisa juga kalau kita mau, kita bisa juga tulis seperti ini, X pangkat 3, kali 3/2, di sini 3, di sini kita anggap 2. Jadi ini sama X pangkat 3, akar X pangkat 3 sama dengan X 3/2. Nah, itu terserah mau pakai yang mana, mau pakai ini atau pakai ini. Saya lebih suka pakai yang ini, maka kita bisa tulis min 3/2 X akar X ditambah, nah ini bisa juga nih kita ubah ke dalam bentuk akar. Kita menggunakan rumus A min M sama dengan 1/AM. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, aturan ini, bukan rumus ini. Berarti jika kita ubah, kita bisa menjumlahkan seperti ini, 1/2 dikali dengan 1 per 2X
1/2 dikali dengan 0,00. Ini tidak ada 2, yang berarti 1 dikali, kita sedang menjumlahkan yang ini ya, bentuk-bentuk akar. Ini tadi menggunakan rumus A min M. Maka dia akan kalau jika diubah akan menjadi seperti ini. 1/2 maka dikalikan dengan 1/X, maka dia akan menjadi 1/2 akar X. Nah, per X2 plus 1 kuadrat. Ini dia hasil akhirnya. Hasil akhir yang sudah kita tulis ulang menggunakan bentuk akar, yaitu min 3/2 X akar X ditambah 1/2 akar X per X2 plus 1 kuadrat. Nah, itulah tadi 5 soal UAS yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kekurangannya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan fasilitas dan juga waktu yang saya miliki untuk mengerjakan UAS ini. Ya mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarwati Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Muhammad Al Fauzan. Terima kasih.